Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan ahli mengawali dengan menyampaikan bahwa hak pilih adalah gambaran pengakuan paling inklusif terhadap warga negara. Hak pilih menyetarakan warga negara melintasi perbedaan jenis kelamin, agama, suku, etnis, generasi, profesi, status ekonomi, ataupun pendidikan. Itulah mengapa Lyndon B. Johnson menyebut seseorang tanpa hak pilih adalah seseorang tanpa pengakuan dan perlindungan. ACE Project mencatat bahwa dalam perkembangannya di beberapa bagian dunia kadang hak pilih gagal menjadi universal dan setara karena berbagai cara. Salah satunya adalah melalui apa yang disebut sebagai proses yang diperlukan untuk membuktikan identitas seseorang. Antara lain, individu yang ingin berpartisipasi dalam pemilu harus membuktikan identitas mereka dengan menunjukkan dan memvalidasi identitas tersebut. Alasan utama untuk persyaratan ini adalah mencegah pemilih yang tidak memenuhi syarat mendaftar serta menghindari duplikasi suara. Meskipun penting bagi legitimasi pemilu untuk mencegah jenis kecurangan semacam ini, ada sisi lain dari proses identifikasi pemilih seperti itu, yaitu efek penghilangan hak pilih yang dapat terjadi ketika sumber daya tidak dialokasikan dengan baik untuk memastikan proses itu berjalan dengan efektif. Sehubungan itu, keterangan ahli ini dibuat untuk merespon upaya menjaga legitimasi pemilu agar tidak terdistorsi praktik kecurangan, namun secara proporsional dan akuntabel tetap menjaga agar tidak mencederai dan menghilangkan hak pilih warga negara. Sebab penggunaan hak pilih di TPS adalah proses puncak sebagai satu-satunya aktivitas pemilu di mana asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil diaplikasikan secara sempurna. Yang pertama, ahli ingin menyampaikan pendapat tentang kedudukan hasil survei apakah secara hukum dapat dijadikan rujukan yang valid dalam mengukur kemenangan pasangan calon sebagaimana didalilkan pemohon. Tidak ada satupun negara di dunia yang memastikan bahwa hasil survei bisa dipastikan sepenuhnya benar. Bahkan putusan MK nomor 24 tahun 2019 pengujian undang-undang memberi kesempatan kepada pemilih guna merenungkan dan menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya. Oleh karena itu hasil survei dan jajak pendapat tidak boleh diumumkan di masa tenang. Di sanalah kemudian perubahan sikap sangat mungkin terjadi di masa tenang. Yang kedua adalah soal status pemilih yang telah terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya hanya membawa formulir model C pemberitahuan KWK, tidak membawa KTP elektronik. Dalam hal ini ahli berpandangan berlaku asas atau prinsip silentio konsensus atau qui tacet consentire videtur, bahwa diamnya otoritas atau pihak yang berkepentingan di TPS yaitu KPPS, saksi, pengawas TPS atau warga pemilih sekitar dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan bahwa suatu keadaan atau kepatuhan hukum yang ada di TPS tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, apalagi pemilih tersebut ada di DPT yang masuknya menyaratkan kepemilikan KTP elektronik, biodata kependudukan, KK atau IKD. Selain itu merujuk kepada prinsip presumptio legis iusta, praduga keabsahan hukum, sampai dengan adanya bukti yang menyatakan bahwa pemilih akuo bukanlah pemilih yang berhak, maka pemilih tersebut adalah pemilih yang konstitusional untuk menggunakan hak pilih. Yang kedua terkait dengan status hukum pemilih yang menggunakan hak pilih sebagai DPK tapi terdaftar di DPT pada daerah lain. Kerangka waktu pemutakhiran data pemilih antara lain coklit yang berlangsung pada 24 Juni sampai 24 Juli 2024 memungkinkan bahwa ada kondisi terkait dengan mobilitas penduduk pada saat coklit yang bersangkutan terdata di suatu daerah, namun kemudian pada hari H pemungutan suara telah memiliki identitas kependudukan lain. Oleh karena itu penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa pemilih tersebut menunjukkan KTPL pada saat memberikan suara, tidak terdaftar di DPT TPS di mana domisili sesuai KTPL, jarinya tidak ada tinta, dan kemudian setelah diperiksa, kalaupun terdaftar di DPT pada DPT lain, jarak atau keadaan faktual dalam penalaran yang wajar tidak mungkin ditempuh untuk menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Selain itu juga menggunakan hak pilihnya setelah pukul 12 waktu setempat. Kemudian apakah daftar hadir bisa yang luput dimasukkan dalam kotak suara dapat dijadikan alasan untuk melakukan PSU? Yang Mulia, tidak ada satupun alasan di dalam undang-undang dan peraturan KPU yang menyebutkan kondisi hukum tersebut bisa menjadi dasar untuk PSU sepanjang surat suara yang merupakan refleksi kemurnian suara pemilih aman dan terjaga dengan baik di dalam kotak suara.
Yang berikut terkait dengan dalil bahwa pleno rekapitulasi di kecamatan masih berlangsung dan KPU Kabupaten Kota sudah melakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota atau di tingkat kabupaten, maka dalam hal ini praktik tersebut adalah praktik yang biasa akibat ada irisan antara rekapitulasi di kecamatan dan rekapitulasi di kabupaten. Bahkan kalau kita ingat, Pileg dan Pilpres 2024, rekap nasional sudah dilakukan pada saat yang sama, contohnya rekap di Provinsi Jawa Barat masih berlangsung karena beban pemilih yang besar dan wilayah yang luas. Yang keenam adalah berkaitan dengan kemutlakan surat pemberhentian bagi ASN yang mencalon kepala daerah. Yang mulia Undang-Undang Pilkada pasal dan juga pasal 14, pasal 26 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024, lalu juga putusan MK nomor 41 2014, putusan MK 33 2015 dan putusan MK nomor 45 2015 sudah sangat jelas menyatakan bahwa izin untuk mengutip, dipersyaratkan untuk membuat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila telah ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemilihan sebagai calon dalam jabatan publik atau jabatan politik yang mekanismenya dilakukan melalui pemilihan itu, maka ASN yang bersangkutan termasuk DPR, DPD, DPRD, BUMD dan seterusnya membuat surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, yaitu pada saat mendaftarkan diri dan berlaku sejak ditetapkannya secara resmi sebagai calon. Ketentuan yang ada di dalam pasal 26 ayat 2 PKPU 8 2024 sudah sejalan dengan putusan MK. Sebagai penutup, ahli ingin menyampaikan pandangan terkait dengan apakah bisa menyetarakan persyaratan untuk PSU seperti di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 antara Undang-Undang Pilkada dengan Undang-Undang Pemilu hanya karena ada putusan 85 Tahun 2022 yang menyatakan Pilkada adalah pemilu. Yang mulia, hal tersebut tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk melakukan pengesampingan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Karena peristiwa yang diatur dalam norma tersebut juga diatur dalam Undang-Undang 7 2017 hanya mendasarkan pada Undang-Undang putusan MK nomor 85 tahun 2022. Putusan akuo adalah pengujian spesifik terhadap norma pada pasal 157 ayat 1, ayat 2, ayat 3 tentang Badan Peradilan Khusus Pilkada. Dalam pandangan ahli, tidak tertutup kemungkinan justru norma yang konstitusional adalah norma yang ada dalam Undang-Undang Pilkada, bukan dalam Undang-Undang Pemilu. Kalau ingin menyetarakan pengaturan Pilkada dengan pemilu secara spesifik norma per norma, maka bisa dilakukan dengan melakukan legislative review oleh pembentuk undang-undang ataupun judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai penutup, ahli juga menyampaikan sejumlah rekomendasi perbaikan ke depan terkait dengan ketertiban pelaksanaan prosedur teknis di tempat pemungutan suara berupa penyelenggara harus terus berbenah dan meningkatkan efektivitas pelatihan, bimbingan teknis, penguatan kapasitas maupun penegakan disiplin internal kepada seluruh jajaran petugas penyelenggara pemilu. Terima kasih Yang Mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahan terakhir. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita.